Nah, hadirin yang kami muliakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak cucu Adam lahu, baginya, batuanna sininna amalana yero ana apona ada kong kamala amala amadecin na pigau alina mana punna illa siyama, kecuali puasa. Ya ku puasa po Allah taala punna. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yeru puasa ana nasang atakuro iya punna, iya tompalai. Saya juga yang memberikan balasan. Kemudian wasyamu junnah, puasa itu adalah tamin, puasa itu adalah pelindung. Fa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Fa iza kana yaumu shaumi ahadikum, artinya apabila pada hari itu kita berpuasa, betul narek wasoya puasa kiro asoero, fala yarfas, jangan kita berbicara kotor. Dia nak kiu dia nak deki maballe, dia nak deki moni rota macapila, wala yashab, dan tidak boleh berteriak-teriak. Kata tu mapangewaku mapuasa itu yang dilarang dalam kalau kita berpuasa. Fa insabahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau kita sementara berpuasa ada orang yang mencaci maki kita, nelle ini cacawe dan lain sebagainya, pulangi, maka nama puasa kak. Atau ada orang yang mengajak kita berkelahi, kasih tahu inni shaimun, saya berpuasa. Betul nabi nengi dewa puasa buat dijaji malaga ki. Karena kalau ada juga orang berlebih-lebihan itu perlu juga dikasih tahu, maka nama puasa matu. Kemudian wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Demi zat jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya itu orang-orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu pasti berbau mulutnya, di baunya sumpat. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita sementara berpuasa itu atyabu indallahi, ternyata nanti lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi nanti katanya di akhirat ya, lebih harum daripada minyak kasturi baunya itu, bau mulutnya orang yang berpuasa. Kemudian lis-shaimi farhatani yaprahuhuma iza aftara fariha bi fitrihi wala wa iza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Orang-orang yang berpuasa itu dia mempunyai dua kegembiraan. Beton angka dua waktu nunrima rio to mapuasai. Yang pertama, kalau kita berbuka puasa pasti kita gembira, nasabalat tu puasata. Kemudian yang kedua, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan gembira karena pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Wa hadza lafzu riwayatil Bukhari. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Yang jelas semua ini adalah hadis sahih. Nah, di dalam hadis ini Bu Pak, banyak sekali pelajaran yang kita mau ambil, banyak nasihat yang kita mau ambil. Pelajaran dalam hadis ini, maka dana Allah taala kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana jazibihi, bahwa ia rupali ibu pak puasai. Kan ada orang yang bertanya, ia runasa kumas sumpah jaki, karena kan Allah yang memiliki salat, karena kan Allah kita puasa salat, karena Allah katanya kita berhaji, karena Allah kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kenapa Allah mengatakan di sini kau puasa ya punna?
Salah satu jawaban ulama Pak bahwa ya kuma puasa ki itu jauh dari riya. Ya menre ki Makkah bisa saja ada unsur riyanya. Toli menre ki umrah bisa saja ada unsur riyanya. Tapi kita tidak boleh katakan kepada orang toli menre de umrah melo mono yacang itu, tidak boleh. Karena kita tidak tahu isi hatinya orang kan. Salat bisa saja ada unsur riyanya. Bersedekah bisa saja ada unsur riaknya, tapi puasa tidak ada riaknya. Makanya sebab ini santai kada mau puasa, kita tidak tahu kapan anda puasa atau tidak. Ada orang yang mengaku puasa tapi buat dijanji leman resubuh, apalagi kita korang malangi mega mau kita waru tatutu kor tapi mega aji pite saliwang. Nah, jadi makanya hadirin yang kami muliakan, puasa itu adalah milik Allah. Allah Ta'ala pun itu puasai dalam artian alena melengi balasan sesuai dengan kemauannya. Nah, makanya di dalam hadis ini bahwa angkana po Nabi tato kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila sab'in mi'ati dhifin. Sininna bu pak kasiwiang itu ada batasannya. Mapigau ki deceng itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa hadirin yang kami mulakan tidak ada batasannya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala melebihkan lebih dari 700 kali lipat. Nah, itulah hebatnya puasa. Nah, kemudian wasyamu junnatun, puasa itu adalah tamin. Puasa itu adalah pelindung. Apa artinya tamin hadirin yang kami muliakan? Itu kutuma puasa. Puasa itu dapat menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Kegana menjaga kita dari hawa nafsu, menjaga kita dari api neraka. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaras shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatasawwad, wahai pemuda, nareku angkana pakulem untuk mabeni beristilah anda. Kalau anda sudah mampu untuk beristri, maka silakan anda beristri. Artinya mampu untuk menafkahi istrimu lahir batin, silakan anda berpuasa. Tapi maka dia Nabi tak wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Barang siapa yang tidak mampu untuk beristri, dia pagaga duitnya dan lain sebagainya, belum ada uang panaiknya, nama tandre hawa nafsunya, maka silakan anda puasa. Kenapa? Karena ternyata puasa dapat mengekan hawa nafsu. Itu. Kemudian Bu Pak, ternyata juga itu junnah. Puasa itu memang banyak sekali manfaatnya, termasuk juga dapat menjaga kesehatan. Orang yang sering sakit-sakitan itu kita coba kerima puasai. Seperti itu penyakit mah saleh apa bupa itu konakan nanti penyakit mana dia nak puasa. Karena sebenarnya itu puasa bukan gara-gara puasa kita kena penyakit mah, tapi justru puasa itu dapat mengobati penyakit mah. Kita coba-coba gara kong karena penyakit mah. Coba kita puasa sekurang-kurangnya Senin Kamis atau ru'yan reta, insyaallah napa di sini kipong Allah Ta'ala. Ada orang matan reta kanatta, coba kima puasa. Ada orang tinggi kolesterol jahatnya, coba kima puasa. Angkat atau matan re gulanya, dia namanya gulana, coba kita berpuasa. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu tasihu, puasa kau bare madisiko. Jadi hadirin yang kami muliakan, puasa itu adalah sebenarnya obat cuma-cuma yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, padegage pe sampinna. Kalau ada orang yang gendut, dia mau diet, bukan berarti saya larang makan obat pelangsing, tapi Bu Pak, obat pelangsing yang terbaik itu adalah puasa. Degage pe sampinna. Banyak orang yang meninggal dunia hadirin yang kami muliakan gara-gara obat pelangsing. Macam mulada atau liman obat pelangsing gagal ginjal, mati. Padahal hadirin yang kami muliakan, puasa yang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup menjadi obat pelangsing itu. Makanya salah satu penyebabnya kata ulama itu sinangi isuru ki mania kuma puasa ki, supaya dapat membedakan bahwa ini ibadah, ini bukan ibadah. Karena kan ada orang tidak makan kalau siang apa diet nih. Makanya ya komelo ki diet mania bawa di puasa.
supaya ada pahala ta wat ditoi dia tu macam molada. Kemudian hadirin yang kami muliakan, fa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarkus. Nah, apabila kita berpuasa hadirin yang kami muliakan, nasuruki pong Allah Ta'ala itu fala yarpas, ijagai witi mutta. Jangan sembarang kita ucapkan, jangan kita coba mencaci maki, ada tu macapila, ada tu monirota dan lain sebagainya. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Karena ternyata itu bupa pong Allah Ta'ala paling sesuai dengan hadis Rasulullah, bukan hanya makan dan minum yang diperintahkan untuk dijaga. Agana sanabita malam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Nigi kita puasa, kita menganggap diri kita berpuasa, puasa kita sengaleta, tapi kita selalu berbicara kotor, selalu berbicara porno aksi dan lain sebagainya. Balle ni mati puni debu pak natarime puasa atau Allah Ta'ala. Nah, ini yang menjadi persoalan kalau kita berpuasa. Banyak orang yang berpuasa rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa bupa cuma menjaga makan, menjaga minum, tapi tidak dijaga hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi duan rupa tu bupa angkar rusak puasa secara fikhi, ada juga yang membatalkan puasa secara amal, secara pahala. Ya kode teman redek teminu kuma puasa ki secara hukum fikih itu sudah sah puasa ta. Tapi angka moga apalanna. Nah, ini yang menjadi persoalan hadirin yang kami muliakan. Makanya Nabi tarubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya haus dan lapar. Nah, ini perlu dipikiri kuma puasa ki. Kemudian hadirin yang kami muliakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ternyata orang-orang yang berpuasa itu pasti itu menimbulkan bau di mulut kita. Tapi jangan khawatir, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat atau bau mulutnya orang-orang yang berpuasa di sisi Allah melebihi baunya minyak kastur atau parfum. Sehingga banyak orang yang bertanya, wadi muki ka jenazah masih kagigir kuma puasa ki, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Wadi semasi kagigi kuma puasa ki dengan catatan di tuga ketemna odol busana, karena kalau ada yang kita telan itu membatalkan puasa. Jadi makanya maka dia guru dalam kita narosai fikih sunnah, iya kuat dingi aja na tu masih kagigi ku tangasoi, iya kena kuwani win tu masih kagigi si bawa subuh itu masih kagigi sebelum imsak. Kenapa bupak? Karena menjaga. Ya jaga mani wadi semasi kagigi itu yang penting Anda bisa menjaga di itu gak ketemu apa namanya odol atau hawanya odol deh. Nah, napa pun ketemu itu bisa membatalkan puasa kata ulama kita dalam bukunya Sahih Fiqh Sunnah. Kemudian selanjutnya, iza aftara fariha bi fitrihi wa iza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Ia di kutuma puasa bupa ternyata angka duan rupa gagawat di pakariuki. Yang pertama, kalau kita berbuka puasa pasti kita gembira. Mage bupa na Mario karena kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita gembira? Karena kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kandungan hadis ini. Nah, kemudian yang kedua, hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini dari Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Aga betulnya hadis saya bupai, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa karena iman, matapaki makaderu puasa perintah pun Allah Ta'ala, matapaki makaderu puasa kutuma puasa, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, Allah akan mengampuni dosa kita kuma puasa ki. Wahtisaban, kemudian kita ikhlas melaksanakan ibadah puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Di dalam buku ini apa kata sang ulama kita,
bayanu sawabis shaumil khalisi lillahi ta'ala wa annahu sababun fi ghufrani dzunubis shaghirati al muta'alliqati bi haqqil lahi azza wa jalla. Jadi karena ada orang yang mempertanyakan, maka dari kutuma puasa na sana dan dosa ataupun Allah Ta'ala, apakah seluruh dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata kok keterangan kita dosa-dosa bicu ini nak dampangi pun Allah Ta'ala, dan itu pun ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa besar, orang yang pernah berzina, orang yang pernah berjudi, orang yang korupsi dan lain sebagainya, Allah tidak mengampuni dosanya orang seperti itu kecuali melalui taubat. Itu bakal pipul dari Allah Ta'ala. Itu bakal napa nak dampai dosa ataupun Allah Ta'ala. Kalau semata-mata puasa tidak. Nah, itu menurut keterangan di dalam kitab ini. Nah, oleh karena itu seharusnya kita banyak-banyak bertaubat. Kalau toh ada di antara kita ada yang hubungan kita tidak baik, seharusnya kita perbaiki. Karena kenapa? Ternyata Pak pada namoma puasa ki, kalau dosa besar kita lakukan, dia nak dapat dosa ataupun Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya ini juga ini dari Abu Hurairah juga, iza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati, apabila bulan Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, dibuka pintunya surga. Wa gullikat abwabun nari, dan dikunci pintunya neraka. Wa suffidatis syayatin, kemudian setan itu dirantai, setan itu dibelenggu. Angkana tu makutana, maka Ustaz, iya koi rantai setannya, tapi kenapa kalau bulan Ramadan masih banyak orang tidak berpuasa? Kalau dibelenggu itu katanya setan, dirantai setannya kan dia nak ganggu. Tapi kenapa masih banyak orang yang menipu pada bulan Ramadan, masih banyak orang yang berbohong? Apa maksudnya ini hadis? Salah satu jawabannya ulama kita Pak, bahwa hadis ini tidak salah. Tetap setan itu dirantai, tetap setan itu dibelenggu. Tapi kenapa masih ada orang yang berbuat jahat? Yang pertama Pak, karena bisa saja menjadi kebiasaannya. Jadi namo tu gaga setak Pak ganggu ki, dia gaga setak pengaruh ki, koma biasa nih mapigau anu masalah, itu juga bisa menjadi setan. Karena yang menggelincirkan manusia ke jalan yang tidak dirahmati, suatu jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya setan, termasuk faktor kebiasaan itu yang dapat menjerumuskan kita, termasuk faktor hawa nafsu, termasuk faktor masalah keuangan, termasuk pokoknya banyak persoalan upaya yang menyebabkan kita terjerumus kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah napolaki nangi puna alasana nabita, maka da koma puasa ko jagai witimutta, jagai pakitata, jagai paringkalingata. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa digaga palan posana nolongan kecuali hanya haus dan lapar. Nah, hadirin yang kami muliakan, saya kira hadirin yang kami muliakan, ini materi banyak sebenarnya hadisnya. Nah, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, hadirin yang kami muliakan, marilah kita sama-sama berdoa. Saya serahkan kepada guru tak. Ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin.